Tidak semua pabrik tua hanya menyimpan kenangan masa lalu. Beberapa menyembunyikan rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Di sebuah desa di Jawa Timur, sekelompok pekerja muda memulai perjalanan ke sebuah pabrik gula yang nampak biasa di luar, tetapi menyimpan aturan aneh dan teror gaib di dalamnya. Disinilah kisah Dwi, Freki, Naning, Endah, Fadil, Hendra, dan Wati dimulai. Sebuah kisah tentang perjanjian terlarang, dosa masa lalu, dan murka kerajaan tak kasat mata. Saat mereka akan berangkat, calon istri Hendra yang bernama Wati tiba-tiba datang dan memutuskan ikut juga. Ia sudah meminta izin kepada ibunya dan butuh tambahan dana untuk biaya pernikahan mereka nantinya. Singkat cerita, mereka pun berangkat. Setelah perjalanan panjang, akhirnya mereka hampir sampai dan mulai memasuki kawasan pabrik. Mereka semua berkumpul untuk mendapatkan akses ke penginapan masing-masing. Malam harinya, di penginapan Putri, Endah dan Wati mempersiapkan makan malam. Mereka juga mengajak seorang wanita bernama Rani yang satu kamar dengan mereka. Saat akan makan, tiba-tiba terdengar suara alarm yang mengalihkan perhatian mereka. Mereka nggak tahu maksud alarm tersebut karena memang belum mengetahui prosedur dari pabrik itu. Di penginapan Putra, Fadil bersiap-siap untuk sholat isya. Saat mengibaskan sajadah, ia tak sengaja melihat penampakan menyeramkan. Sementara itu, di dapur penginapan Putri, saat Endah tengah minum, ia melihat sekilas sosok yang melintas di depannya. Endah sadar bahwa seseorang telah keluar dari pintu itu. Ia pun memutuskan untuk membuntuti orang tersebut. Endah lalu masuk ke dalam area pabrik yang sudah tidak ada aktivitas manusia. Ia berjalan ke belakang gedung dan seakan mendengar suara pagelangan wayang. Karena pintunya tertutup, Endah yang diselimuti rasa penasaran memanjat dinding dan mengintip dari jendela. Benar saja, di dalam sana ada pagelaran wayang yang meriah, lengkap dengan sinden dan danau. Saat Endah mengalihkan pandangan, tiba-tiba seluruh orang dalam pagelaran itu menatapnya dengan tajam. Keesokan harinya adalah hari pertama kerja bagi para tenaga kerja baru, termasuk 7 sahabat itu. Di lapangan, seorang wanita bernama Marni memperkenalkan dirinya sebagai penanggung jawab para pekerja musiman di pabrik. Ada juga Mbak Samin dan 2 satpam bernama Rano dan Karno. Setelah itu, Marni menjelaskan prosedur jam malam. Suara pentungan setelah maghrib adalah tanda jam kuning, di mana semua buruh harus sudah masuk ke kamar masing-masing. Sementara itu, suara peluit pabrik pada pukul 9 malam adalah tanda jam merah. Pada jam ini, buruh dilarang keras meninggalkan kamar dan peraturan ini tidak boleh dilanggar. Pada jam merah ini, kalian dilarang keras untuk meninggalkan loji masing-masing. Raut wajah Endah seketika panik karena ia tidak sengaja keluar malam sebelumnya. 3 hari lagi, proses penggilingan akan dimulai. Dan hari ini, mereka akan ditentukan tugas masing-masing. Endah ditugaskan di bagian kantor, sementara Fadil, Dwi, dan Frankie bekerja di lapangan, menebas tanaman tebu dan sebagainya. Singkat cerita, mereka mulai bekerja. Semuanya masih terlihat aman dan berjalan seperti pabrik pada umumnya. Sementara itu, Naning dan Wati bekerja di bagian penimbangan. Hendra bertugas menurunkan tebu yang sudah ditimbang dari mobil. Saat sedang berjalan, Endah menemukan seekor anak burung yang jatuh dari sarangnya. Dengan penuh kepedulian, ia menaikkan kembali anak burung itu ke sarangnya. Lalu muncul seorang wanita tua bernama Mbah Jina yang berkata bahwa perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan pula.
Di tempat lain, saat sedang asyik menebas lembu, Fadil dikejutkan oleh kemunculan seekor ular kobra. Meski sempat muncul niat buruk untuk membunuh ular itu, Fadil berhasil menahan diri dan ular itu pun pergi tanpa menyerangnya. Sore harinya, para pekerja beristirahat. Dwi memberitahu Fadil bahwa dulu pernah terjadi kebakaran hebat di pabrik ini. Kejadian itu terjadi bertahun-tahun lalu di gudang. Saat para buruh musiman keluar malam, mabuk-mabukan, dan berbuat semaunya. Saat berada di dalam gudang, tiba-tiba pintunya terkunci dan terjadi ledakan. Semua yang terjebak tidak bisa keluar. Api pun berkobar dan semua orang yang ada di dalam terbakar hidup-hidup. Setelah kejadian itu, dibuatlah peraturan jam kuning dan jam merah. Konon katanya, setiap malam arwah mereka masih gentayangan. Di kantor, Enda sibuk bekerja saat tiba-tiba muncul sosok menyeramkan di sampingnya. Enda ketakutan dan dia memutuskan keluar dari kantor. Di luar, dia melihat Rani berjalan seorang diri. Rani terus berjalan tanpa menghiraukan panggilan Enda. Saat berhenti, Enda bertanya, "Apakah tadi malam kamu keluar dari kamar?" Alih-alih menjawab, Rani justru berlari ke arah Enda. Ternyata, sosok itu adalah iblis. Enda pun panik dan berlari keluar kantor. Di luar, Naning dan Wati sudah menunggu, termasuk Rani. Mereka pun segera pulang karena waktu hampir maghrib. Malam harinya, diperlihatkan Rano dan Karno bermain domino bersama Dwi dan Frankie. Dwi mengaku senang bekerja di pabrik karena gajinya besar dan Dwi mengaku senang bekerja di pabrik ini karena gajinya besar dan penginapannya sudah disediakan. Karno mengatakan bahwa pabrik ini memang sengaja merekrut orang dari luar karena warga sekitar enggan bekerja di sana. Alasannya sederhana, mereka sering melihat penampakan korban kebakaran. Selain arwah para korban, ada juga yang lebih seram. Dulu, pabrik ini berdiri sejak zaman kolonial. Banyak bangunan di dalamnya, termasuk lapangan tenis dan rumah sakit jiwa. Katanya masih suka ada demit dari bekas pasien rumah sakit jiwa yang berkeliaran. Karena sebentar lagi jam merah, Rano menyuruh mereka kembali ke penginapan. Tak lama kemudian, peluit pabrik berbunyi dan mereka pun bergegas pergi. Di sisi lain, Wati merasa tidak enak hati dengan Hendra karena ibunya menuntut agar mereka segera menikah dan semua biayanya harus ditanggung Hendra. Wati kemudian meminta saran kepada Enda, namun Enda hanya melamun. Saat mengambil piring, mereka dikejutkan oleh kemunculan seekor kelabang. Sementara itu, Naning yang sedang di toilet diteror oleh arwah para korban kebakaran. Lampu mulai berkedip-kedip dan dari belakang muncullah sosok menyeramkan. Keesokan harinya, Rani disuruh oleh Mandor untuk membawa berkas ke stasiun derek dan timbangan.
Enda juga mendapat tugas ke stasiun yang sama. Rani menawarkan diri membantu membawakan berkas Enda. Meski awalnya menolak, Enda akhirnya membiarkan Rani membantu agar lebih ringan. Sementara Rani berhenti tepat di jalur itu karena berkasnya jatuh. Ketika dipanggil, Rani hanya menoleh dan tersenyum menyeramkan. Ternyata bukan troli kosong yang jadi ancaman, melainkan troli lain yang sudah penuh dengan tebu. Alhasil, potongan tebu itu jatuh dan menimpa Rani hingga mencederainya. Para pekerja pun segera berlari menolong Rani. Karena kejadian itu, Bu Marni marahi Enda karena seharusnya ia membawa berkas itu sendiri. Meskipun Rani yang menawarkan bantuannya, Enda tetap merasa bersalah dan meminta maaf. Mbak Samin menyampaikan saran apakah sebaiknya penggilingan ditunda dulu. Namun, Marni menolak karena para atasan sudah mempersiapkan semuanya. Mbak Samin beralasan bahwa ia dan Mbah Jina harus memastikan kecelakaan itu adalah kecelakaan biasa. Tetap saja Marni tidak setuju karena kalau ditunda pabrik akan mengalami kerugian besar. Setelah itu, Mbak Samin dan Mbak Jina melakukan ritual kecil-kecilan. Mereka mengupas buah kelapa dan mendapati airnya berwarna hitam pekat. Tidak hanya satu, tapi sampai 3 kelapa sekaligus. Bahkan, di kelapa ketiga keluar seekor kelabang. Keduanya pun berspekulasi kalau pertanda itu buruk, dan kecelakaan Rani bukan kecelakaan biasa. Karena itu, Mbak Jina akan menyiapkan upacara persembahan karena para penghuni tak kasat mata sudah terganggu oleh aktivitas yang belum diketahui. Enda memberitahu Fadil bahwa ia takut kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Ia mengatakan kepada Fadil bahwa dirinya sudah mengalami beberapa kejadian aneh sejak malam pertama. Saat ia keluar dari penginapan setelah jam merah dan mengikuti seseorang ke dalam pabrik, tapi kehilangan jejak. Malam itu juga, Enda melihat pagelaran wayang. Fadil tentu bingung, bagaimana mungkin ada acara seperti itu di dalam pabrik. Sore harinya, Mbak Jina dan Samin melakukan persembahan dengan mengorbankan 2 ekor sapi. Setelah upacara selesai, persembahan itu ditinggalkan dengan harapan sang penunggu akan menerimanya. Muga-muga apa sing awak dhewe aturke diterima. Malam harinya, Enda melihat Rani berada di kamarnya. Ia pun meminta maaf atas kejadian sebelumnya dan menanyakan keadaan Rani. Namun, dari pantulan cermin, sosok itu terlihat sangat menyeramkan. Enda ketakutan dan beruntung karena Naning dan Wati segera datang. Naning mengatakan kalau Rani sudah agak membaik dan sudah diantar pulang ke kampung halamannya. Naning lalu mengingatkan Wati untuk mengantarkan makanan kepada Hendra. Karena Wati belum sholat isya, akhirnya Naning menawarkan diri untuk membawakannya ke penginapan Putra. Setelah mengantar makanan, alarm jam merah berbunyi dan Naning buru-buru masuk ke dalam rumah. Esokan harinya, Mbak Jina dan Samin kembali mengecek persembahan itu. Sayangnya, kedua sapi itu masih hidup, artinya persembahan mereka tidak diterima. Karena itu, mereka kembali melakukan ritual lanjutan yang disebut tirakat.
Malamnya, Rano dan Karno yang sedang patroli melihat sesuatu bergerak dari arah sumur tua. Di sisi lain, Fadil yang telah melaksanakan sholat langsung tidur. Tengah malam, ia mengalami ketindihan dan sosok yang menindihnya adalah wanita tanpa kepala. Esok harinya, Fadil tidak sengaja melihat Rano dan Karno panik memanggil Mbak Jina, Samin, dan Marni. Fadil diam-diam mengawasi mereka yang menuju sumur tua. Karena penasaran, Fadil melihat ke dalam dan ternyata ada sosok mayat pekerja yang sudah mengapung. Mbak Samin menangkap bahasa Fadil dan mengingatkannya agar tidak membuat gaduh soal apa yang ia lihat. Samin juga menyadari bahwa Fadil bukan orang biasa. Ia meminta Fadil untuk menceritakan semua kejanggalan yang ia rasakan. Kedua mbak itu juga memanggil Enda untuk diinterogasi. Akhirnya, Enda menceritakan kejadian di malam pertamanya di pabrik. Ia mengikuti seseorang ke gudang, tapi tak tahu siapa orang itu. Fadil sempat berpikir, apakah Rani adalah orangnya? Namun, Mbak Jina mengatakan bahwa Rani hanyalah korban dari kemarahan kejam demit. Mbak Jina menambahkan bahwa kecelakaan Rani bukan karena Enda melihat pertunjukan mereka, tapi karena ada kelakuan buruk lain yang membuat kerajaan demit marah. Dan hal itu belum diketahui. Mbak Samin dan Jina juga menyuruh Fadil menceritakan mimpinya. Karena orang yang punya ilmu batin kadang mendapat petunjuk lewat mimpi. Di malam pertama, saat Enda keluar, Fadil ternyata melihatnya dalam mimpi. Ia pergi ke gudang di luar gudang utama. Itu berarti ada dua orang yang masuk ke gudang utama dan melakukan hal terlarang. Gudang utama atau gudang barat adalah tempat kebakaran terjadi, tempat terlarang yang tidak boleh didatangi manusia di malam hari. Malamnya, Mbak Samin dan Jina melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan penghuni alam gaib. Mbak Samin kerasukan dan berlari ke gudang barat, disusul Mbak Jina dan yang lainnya. Di sana, Mbak Jina menjelaskan bahwa pada zaman kolonial sering terjadi kecelakaan. Akhirnya dibuat perjanjian dengan Maharatu, pemimpin kerajaan demit, agar tidak saling mengganggu. Sejak itu, tempat itu dikeramatkan. 7 tahun lalu, para pekerja musiman mabuk-mabukan di tempat itu, hingga membuat kerajaan demit murka dan menyebabkan kebakaran. Gudang ini pun ditutup. Mbak Jina tidak menyangka akan ada lagi yang datang dan bahkan merusak batas gaib tersebut. Tidak hanya itu, ada yang mengambil perhiasan milik Maharatu dari kotak gaib. Entah bagaimana orang itu bisa melihat dan bahkan mengambilnya. Bersama dengan itu, Marni mendapatkan teror gaib dan memuntahkan darah dari mulutnya. Untungnya, Mbak Jina dapat mengantisipasi dan menyuruh Rano serta Karno membawanya ke rumahnya. Ia lalu menyuruh Fadil dan Enda mencari dua pelaku sebelum bencana lebih besar terjadi. Lalu beralih ke Nani yang melihat perhiasan berserakan. Bisa dipastikan ia adalah salah satu pelakunya. Saat hendak keluar, pintu terkunci dan arwah korban kebakaran mulai menampakkan diri. Saat sudah tersulut, Hendra datang dan menenangkan Naning. Hendra tidak menyangka bahwa Naning telah mencuri perhiasan Maharatu. Keduanya berniat mengembalikannya agar semuanya bisa kembali normal. Fadil dan Enda kembali ke penginapan dan menemukan gelang perhiasan milik Maharatu yang dijatuhkan Naning. Wati, Dwi, dan Frankie datang untuk mencari Hendra dan Naning yang telah menghilang. Enda mulai menduga bahwa keduanya adalah pelakunya. Wati tidak percaya jika Hendra dan Naning pelakunya. Apalagi kalau hanya berdasarkan mimpi Fadil. Fadil lalu menyuruh Dwi dan Frankie minta bantuan kepada Rano dan Karno. Sementara itu, Enda dan Wati menemui kedua mbah untuk melaporkan bahwa Naning dan Hendra hilang. Setelah berkeliling, Fadil bertemu seorang pria yang bernama Samsul yang meminta bantuan. Setelah masuk kamar, ternyata Samsul asli bersembunyi di dalam lemari dan berkata bahwa yang di luar adalah sosok iblis. Iblis itu langsung menyerang Fadil, namun ia melawan dengan membaca ayat-ayat suci dan berhasil terbebas. Di sisi lain, Wati masih menolak percaya Hendra bersalah. Namun, Enda menyuruh Wati tetap berjalan karena ada sosok menyeramkan di belakang mereka. Singkat cerita, Naning dan Hendra mengembalikan perhiasan itu. Enda dan Wati juga datang mengembalikan gelang yang terjatuh. Wati akhirnya percaya setelah melihat semuanya sendiri. Mbak Jina menyuruh mereka jujur tentang apa yang terjadi hingga bisa melihat perhiasan tak kasat mata itu. Malam pertama, mereka diam-diam masuk ke gudang barat dan melakukan adegan terlarang.
Setelah melakukan itu, Naning melihat perhiasan dan mengambilnya. Wati tak menyangka Hendra menodai sahabatnya sendiri, dan Naning merebut calon suaminya. Mereka bisa melihat perhiasan itu karena telah melakukan dosa besar, zina, yang disukai setan, dan membuka pintu dosa lainnya seperti mencuri. Sayangnya, sosok Maharatu merasuki tubuh Wati. Ia membuat para pekerja kerasukan massal dan menyakiti diri mereka. Mbak Jina berduel dengan Wati. Dikira sudah sadar, ternyata Mbak Jina tertipu dan diserang balik. Enda juga kerasukan dan menjadi dalang wayang. Ia diperlihatkan masa lalu tempat itu. Hutan lebat yang ditebang manusia serakah, karena itulah para leluhur meminta tumbal darah manusia. Enda melihat manusia ditumbalkan dan dikubur hidup-hidup. Setelah semua yang kerasukan sadar, dua mbah sepakat menumbalkan Naning dan Hendra sesuai penglihatan Enda. Walau mereka minta maaf, permintaan Maharatu tidak bisa diganggu-gugat. Keduanya didandani seperti pengantin dan diarak untuk dikubur hidup-hidup. Tapi ternyata itu hanya boneka. Darah keduanya dioleskan ke boneka agar persembahan bisa dimanipulasi. Mbah Samin berpesan agar mereka tidak keluar dari lingkaran garam. Sayangnya, Maharatu tahu kebohongan itu. Lingkaran garam tertiup angin dan keduanya terkunci. Pintu terbuka dan yang ada di dalamnya hanyalah boneka. Saat disadari, tempat ritual sudah tertimbun tanah. Setelah digali, ternyata benar. Hendra dan Naning sudah berada di sana tak bernyawa. Dan akhirnya film pun selesai. Terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.